Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan bisnis yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Kantor pusat perusahaannya berada di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 7678 Jakarta 12910 Indonesia. Awalnya perusahaan ini bernama PT Panganjaya Instikusuma sebelum mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada 5 Februari 1994. Indofood Sukses Makmur Tbk adalah produsen makanan dan minuman yang terkenal. Perusahaan ini mengekspor produk makanannya ke berbagai negara termasuk Australia, Asia, dan Eropa. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan solusi pangan total. Misinya yaitu perusahaan meliputi memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan, meningkatkan karyawan, proses dan teknologi, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan non-bisnis, yaitu Yayasan Dompet Duafa Republika. Yayasan Dompet Duafa Republika didirikan pada tanggal 2 Juli 1993 di Jakarta, Indonesia. Mereka beralamat di Philanthropy Building, Jalan Warung Jati Barat, nomor 14 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540. Visi dan misi yayasan ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang disingkat dengan JISWAF untuk memberdayakan kaum duafa agar bebas dari belenggu kemiskinan. Dompet Duafa adalah lembaga filantropi Islam yang berfokus pada pemberdayaan kaum duafa melalui kegiatan filantropis dan usaha sosial profetik dengan dana JISWAF. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan analisis rasio keuangan untuk perusahaan bisnis dan perusahaan non-bisnis. Yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah analisis rasio keuangan untuk perusahaan bisnis, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dengan kode saham INDF. Nah, untuk rasio keuangan yang kita analisis kali ini ada 4 rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Nah, di dalam rasio likuiditas ini terdapat 3 rasio. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Nah, untuk current ratio, kami mendapatkan hasil sebesar 187,60%, yang artinya di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp187,60 aktiva lancar. Untuk yang quick ratio, kami mendapatkan hasil sebesar 124,84%, yang artinya di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp124,84 aset yang benar-benar lancar. Untuk yang terakhir yaitu cash ratio, kami mendapatkan hasil sebesar 87,62%, yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp87,62 cash dan efek. Baiklah, untuk rasio selanjutnya ada rasio solvabilitas. Nah, dalam rasio solvabilitas ini terdapat 4 rasio keuangan. Yang pertama, total debt to total equity ratio. Yang kedua, ada total debt to equity ratio. Yang ketiga, ada time interest earned ratio. Yang keempat, ada long term debt to equity ratio. Nah, di dalam total debt to total equity ratio ini
kami mendapatkan hasil sebesar 48,11%, yang dimana setiap Rp1 aset yang dioperasionalkan itu didanai oleh hutang sebesar Rp48,11. Untuk yang kedua, yaitu total debt to total equity ratio, kami mendapatkan hasil sebesar 97,72%, yang artinya di mana struktur modal perusahaan Indofood ini terdiri dari 93% hutang dan 7% modal sendiri. Dan yang ketiga, yaitu time interest and ratio, itu kami mendapatkan hasil sebanyak 2,5 kali, yang artinya di mana setiap beban bunga ditutupi oleh EBIT itu sebanyak 2,5 kali. Dan yang keempat itu ada long term to debt equity ratio. Kami mendapatkan hasil sebesar 59,90%, yang artinya di mana perbandingan hutang jangka panjang dan modal sendirinya tersebut adalah 60 berbanding 40%. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Di dalam rasio aktivitas ini terdapat 7 rasio keuangan di dalamnya. Yang pertama ada receivable turnover, yang kedua average collection period, yang ketiga ada inventory turnover, yang keempat ada average day inventory, yang kelima ada working capital turnover, yang keenam ada total asset turnover, yang ketujuh ada fixed asset turnover. Untuk yang receivable turnover itu kami mendapatkan hasil sebesar 12,3 kali, yang artinya di mana piutang secara rata-rata berputar 12,3 kali dalam 1 tahun. Untuk yang average collection period, kami mendapatkan hasil selama 29,23 hari atau 29 hari, yang artinya piutang rata-rata tertagih itu selama 29 hari sekali dalam 1 tahun. Untuk yang ketiga ada inventory turnover, kami mendapatkan hasil sebesar 4,65 kali, yang artinya di mana persediaan secara rata-rata itu berputar 5 kali dalam 1 tahun. Untuk yang selanjutnya ada average day inventory, kami mendapatkan hasil selama 77,36 hari, yang artinya di mana persediaan rata-rata disimpan di gudang selama 77 hari sekali dalam 1 tahun. Untuk yang selanjutnya ada working capital turnover, kami mendapatkan hasil sebesar 4,59 kali, yang artinya di mana modal kerja secara rata-rata berputar 4,59 kali dalam 1 tahun. Untuk yang keenam itu ada total asset turnover. Kami mendapatkan hasil sebanyak atau sebesar 0,61 kali, yang artinya di mana total aset secara rata-rata itu berputar 0,61 kali dalam setahun. Untuk yang terakhir ada fixed asset turnover. Kami mendapatkan hasil sebesar 8,83 kali, yang artinya setiap aset tetap rata-rata berputar 8,83 kali selama dalam 1 tahun. Oke, baiklah, untuk rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas ini kami menghitung atau menganalisis 6 rasio keuangan di dalamnya. Yang pertama ada gross profit margin, yang ketiga ada operating profit margin, yang ketiga ada net profit margin, yang keempat ada return on asset, yang kelima ada return on investment, dan yang terakhir ada return on equity. Nah, setelah kami menghitung-hitung untuk gross profit margin atau GPM itu kami mendapatkan hasil sebesar 30,65%, yang artinya setiap Rp1 dari penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,31. Dan untuk yang OPM atau operating profit margin kami mendapatkan hasil sebesar 18,33%, yang artinya setiap Rp1 dari penjualan bersih menghasilkan EBIT atau earning before interest and tax sebesar Rp0,18. Dan yang ketiga ada net profit margin, kami mendapatkan hasil sebesar 9,79%, yang artinya di mana setiap Rp1 dari penjualan bersih menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,10.
Dan untuk yang keempat ada return on asset atau ROA, itu kami mendapatkan hasil sebesar 11,26%. Yang artinya setiap satu aset yang dioperasionalkan tersebut menghasilkan laba usaha sebesar 0,11 rupiah. Dan untuk yang kelima ada return on investment, kami mendapatkan hasil sebesar 6,015%, yang artinya setiap 1 rupiah aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar 0,6 rupiah. Untuk yang terakhir ada return on equity, kami mendapatkan hasil sebesar 11,59%, yang artinya di mana setiap 1 rupiah modal sendiri yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar 0,12 rupiah. Baiklah, setelah kita menganalisis rasio keuangan untuk perusahaan bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka tadi, sekarang kita akan membahas analisis rasio keuangan untuk perusahaan non bisnisnya, yaitu dari Yayasan Dompet Duafa Republika. Nah, di sini kami hanya menganalisis 2 rasio keuangan saja. Yang pertama rasio likuiditas dan yang kedua ada rasio solvabilitas. Nah, di dalam rasio likuiditas ini terdapat 3 rasio keuangan. Yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga adalah cash ratio. Nah, untuk yang current ratio kami mendapatkan hasil sebesar 2.509,95%, yang artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 2.510 aktiva lancar. Dan untuk yang quick ratio kami mendapatkan hasil sebesar 2.506,45%, yang artinya setiap 1 hutang lancar dijamin oleh 2.506 aset yang benar-benar lancar. Untuk yang cash ratio itu kami mendapatkan hasil sebesar 158,27%, yang dimana setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 158,27 rupiah cash dan efek. Untuk yang selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Nah, di dalam rasio solvabilitas ini kami hanya menghitung 3 rasio saja. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, dan yang kedua ada total debt to equity ratio, dan yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Untuk yang total debt to total equity ratio kami mendapatkan hasil sebesar 8,03%, yang artinya di mana setiap 1 rupiah aset yang dioperasionalkan tersebut didanai oleh hutang sebesar 8,03 rupiah saja. Untuk yang kedua itu ada total debt to equity ratio, kami mendapatkan hasil sebesar 8,73%, yang artinya di mana struktur modal perusahaan ini terdiri dari 9% hutang dan 91% modal sendiri. Dan untuk yang terakhir ada long term debt to equity ratio, kami mendapatkan hasil sebesar 64%, yang artinya perbandingan hutang jangka panjang dan modal sendiri adalah 64% perbanding 36%. Baik, selanjutnya ada common C business, laporan posisi keuangan aset lancar. Jadi jumlah aset lancar pada tahun 2021 sebesar 30,22% memiliki penurunan, dan pada tahun 2022 30,41% memiliki kenaikan. Selanjutnya aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar sebesar 69,78% memiliki kenaikan, dan pada tahun 2022 69,59% memiliki penurunan. Untuk keseluruhan jumlah aset pada tahun 2021 100%, pada tahun 2022 100%. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 22,54% pada tahun 2021 memiliki kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2022 17,06%
0,17,03% memiliki penurunan. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang memiliki penurunan pada tahun 2021 sebesar 28,94%, sedangkan pada tahun 2022 31,08%. Jumlah liabilitas pada tahun 2021 sebesar 51,48% memiliki kenaikan, sedangkan 2022 48,11%. Pada 2022 memiliki penurunan. Selanjutnya, ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2021 48,52% memiliki penurunan, sedangkan 2022 51,89% memiliki kenaikan. Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan 2022 sebesar 100%. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang common size. Untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan bisa dianalisis oleh common size ini. Di sini terdapat common size bisnis dari PT bisnis kita. Terdapat ini laporan posisi keuangannya, dan kita dapat membandingkan tahun 2022 dan tahun 2021. Di sini terlihat kas dan setara kas terjadi peningkatan dari asalnya 14,38%, memiliki kenaikan hingga 16,44%. Lalu ada investasi jangka pendek mengalami penaikan juga dari 0,54% menjadi 0,64%. Terdapat piutang juga, terdapat piutang usaha pihak ketiga, terdapat penurunan dari 3,77% menjadi 3,48%. Terdapat penurunan juga terhadap piutang usaha pihak berelasi dari asalnya 0,82% menjadi 0,78%, serta persediaan lancar juga mengalami penurunan dari 9,15% menjadi 7,08%. Uang muka lancar lainnya mengalami penaikan dari 0,53%. Dilanjut terhadap jumlah ekuitas juga mengalami penurunan dari 51,89% menjadi 48,52%. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis indeks bisnis. Hasil ini dihasilkan dari perhitungan tahun terakhir dibagi dengan tahun sebelumnya lalu dikali 100. Di sini hasil kas dan setara kas pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 88,01%. Lalu investasi jangka pendek mengalami penurunan menjadi 84,61%. Lalu ada piutang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan menjadi 109,25%. Ada piutang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan sebesar 105,66%. Lalu ada piutang lainnya pihak ketiga mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 155,39%. Lalu ada piutang lainnya pihak berelasi mengalami penurunan menjadi 60,94%. Lalu di sini ada persediaan lancar mengalami kenaikan sebesar 130,22%. Lalu ada uang muka lancar lainnya mengalami penurunan sebesar menjadi 92,30%. Lalu ada pajak dibayar di muka lancar mengalami penurunan menjadi 33,16%. Lalu ada aset non keuangan lancar lainnya mengalami penurunan menjadi 93,09%. Lalu
ada jumlah aset lancar, di sini mengalami kenaikan menjadi 101,27%. Lalu ada investasi pada entitas asosiasi, mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 106,54%. Lalu di sini ada biaya dibayar di muka tidak lancar, mengalami penurunan menjadi 77,06%. Lalu ada aset pajak tagihan mengalami penurunan menjadi 74,71%. Lalu ada perkebunan plasma mengalami penurunan menjadi 71,23%. Lalu di sini ada aset tetap mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 101,40%. Lalu di sini ada beban tagihan lainnya mengalami kenaikan menjadi 107,16%. Di sini ada klaim atas pengembalian pajak tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 146%. Lalu di sini ada goodwill. Di sini mengalami penurunan menjadi 99,81%. Di sini ada aset tak berwujud selain goodwill mengalami penurunan menjadi 92,27%. Lalu ada aset tidak lancar non keuangan lainnya mengalami penurunan menjadi 93,89%. Lalu ada jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan menjadi 100,37%. Lalu ada jumlah aset mengalami kenaikan menjadi 100,64%. Lalu di sini ada utang bank jangka pendek mengalami kenaikan menjadi 114,54%. Lalu ada utang pihak ketiga mengalami kenaikan menjadi 104,03%. Lalu ada utang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan menjadi 109,76%. Lalu ada utang lainnya pihak ketiga mengalami penurunan menjadi 87,39%. Lalu ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya mengalami kenaikan menjadi 120,95%. Lalu ada beban aktual jangka pendek mengalami kenaikan menjadi 101,82%. Di sini ada liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek mengalami kenaikan menjadi 102,56%. Lalu utang pajak mengalami penurunan menjadi 95,95%. Lalu di sini ada liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang bank mengalami penurunan menjadi 80,83%. Lalu ada jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan menjadi 76,04%. Lalu di sini ada liabilitas pajak tangguhan mengalami kenaikan menjadi 102,15%. Lalu ada utang pihak berelasi jangka panjang mengalami penurunan menjadi 97,04%. Lalu ada liabilitas jangka panjang atas utang bank mengalami kenaikan menjadi 112,74%. Lalu di sini ada liabilitas jangka panjang atas utang obligasi mengalami kenaikan menjadi 110,31%. Lalu ada liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya mengalami kenaikan menjadi 112,39%. Di sini ada provisi biaya pembongkaran aset tetap jangka panjang mengalami kenaikan menjadi 102,67%. Lalu ada kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang mengalami penurunan menjadi 92,14%. Lalu ada liabilitas keuangan jangka panjang lainnya mengalami
penurunan menjadi 52,68%. Di sini ada jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan menjadi 108,09%. Lalu jumlah liabilitas mengalami penurunan menjadi 94,6%. Lalu ada cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan. Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya mengalami kenaikan menjadi 105,26. Lalu ada cadangan selisih kurs penjabaran mengalami kenaikan menjadi 185,19%. Lalu ada komponen ekuitas lainnya mengalami kenaikan juga sebesar 105,23%. Lalu ada saldo laba yang telah ditentukan penggunanya mengalami kenaikan juga menjadi 104%. Lalu ada saldo laba yang belum ditentukan penggunanya mengalami kenaikan sebesar 111,26%. Lalu ada jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan sebesar 110,93%. Lalu ada kepentingan non pengendali mengalami kenaikan juga menjadi 103,45%. Lalu ada jumlah ekuitas mengalami kenaikan juga menjadi 107,62%. Dan yang terakhir, jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan menjadi 100,64%. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang common size yang non bisnis, Yayasan Dompet Duafa Republika. Di sini ada neracanya. Yang pertama ada aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas. Untuk tahun 2022 itu 3,17% dan mengalami kenaikan di tahun 2021 itu 5,16%. Terus ada piutang 4,85% di tahun 2021 mengalami kenaikan 5,43%. Biaya dibayar di muka untuk tahun 2022 itu ada 0,12%, di tahun 2021 itu 0,20%. Selanjutnya ada barang berharga di tahun 2022 totalnya 0,08%, di tahun 2021 0,06%. Terus ada jumlah aset lancar untuk tahun 2022 mengalami penurunan 8,22% dan di tahun 2021 ada 10,89%. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Yang pertama investasi, total investasi di tahun 2022 7,77%, 2021 8,17%. Selanjutnya aset tetap bersih, yaitu di tahun 2022 84,01%, di tahun 2021 mengalami penurunan 80,98%. Ada jumlah aset tidak lancar, itu totalnya 91,78%, dan di tahun 2021 itu totalnya 89,15%. Dan jumlah asetnya itu untuk tahun 2022 100% dan untuk tahun 2021 itu 100% juga. Nah, di sini juga ada common size-nya. Saya akan menjelaskan yang common size-nya dulu. Liabilitas jangka pendek yang pertama, utang pihak ketiga tahun 2022 1,33%, tahun 2021 1,51%. Utang bank 0,51%, untuk tahun 2021 0,57%. Biaya yang masih harus dibayar tahun 2022 0,09%, dan untuk tahun 2021 0,11%. Utang pajak untuk tahun 2022 itu 0,06% dan 2001-nya itu 0,05%. Jumlah liabilitas jangka pendek yang untuk tahun 2022 itu 0,16% dan untuk 2021 itu 0,13%. Jadi mengalami penurunan di tahun 2021. Terus ada liabilitas jangka panjang, utang bank yang pertama 0,81%, terus di tahun 2021 1,37%,
Terus ada liabilitas imbalan, itu kosong, nggak ada di yayasan di dompet duafanya, nggak ada perhitungan. Terus pasca kerjanya di tahun 2022 itu 5,10% dan di tahun 2021 itu 6,03%. Terus ada selanjutnya ada jumlah liabilitas. Yang pertama ada saldo dana. Saldo dana untuk tahun 2022 66,37% dan tahun 2021 69,36%. Terus ada zakat 15,10% dan untuk tahun 2021-nya itu 14,03%. Terus ada infak di tahun 2022 4,50%. Di tahun 2021 tuh penurunannya kecil dan banyak banget, jadi totalnya 1,73%. Terus ada tabar hewan kurban, tapi untuk tabar hewan kurban ini di tahun 2022 dan 2021 itu nggak ada, kosong. Kita lanjut di operasionalnya. Di tahun 2022 itu 1,19% dan 2021-nya itu 1,18%. Terus ada operasional, ada kemanusiaan. Kemanusiaan di sini tuh di tahun 2022 tuh 4,82% dan 2001-nya 3,47%. Jadi jumlah saldo dana untuk common size ini di tahun 2022 dan 2021 itu sama-sama 100%. Jadi segitu dulu yang saya jelasin untuk common size non bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Raisa dengan NIM akhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis indeks perusahaan non bisnis. Kelompok kita mengambil Yayasan Dompet Duafa Republika. Untuk tahunnya, kelompok kita mengambil tahun 2022 dan 2021, yaitu pada tanggal 31 Desember. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan kenaikan. Jadi untuk tahun 2022 itu semua perhitungannya menggunakan 100%. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penurunannya saja. Yang pertama itu ada aset, terus selanjutnya ada aset lancar. Untuk aset dan aset lancar itu tidak ada dalam perhitungan, itu kosong. Jadi dilanjut dengan kas dan setara kas. Untuk tahun 2021 mengalami penurunan senilai 95,25%. Dilanjut piutang mengalami kenaikan senilai 129,19%. Ada piutang wakaf bersih yaitu mengalami penurunan senilai 29,34%. Terus ada uang muka. Uang muka juga mengalami penurunan yaitu senilai 78,30%. Terus ada biaya dibayar di muka. Di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 134,32%. Dilanjut dengan persediaan mengalami kenaikan juga senilai 145,39%. Terus ada barang berharga mengalami penurunan senilai 81,60%. Ada jumlah aset lancar mengalami penurunan senilai 91,70%. Dan aset tidak lancar itu kosong karena di perhitungannya tidak ada aset tidak lancar. Oke, dilanjut lagi. Di sini ada dana bergulir di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 121,79%. Dilanjut ada investasi mengalami penurunan senilai 97,96%. Ada aset tetap bersih nilainya mengalami penurunan senilai 91,58%. Ada aset tetap keliaan bersih di sini mengalami kenaikan yaitu senilai 102,94%. Terus ada jumlah aset tidak lancar di tahun 2021 yaitu nilainya 100%. Terus ada aset lain-lain yaitu nilainya 102,16%.
ada jumlah asetnya di sini jumlahnya 99,55%. Nah, terus di sini mempunyai liabilitas dan saldo dana itu nggak ada di sini, kayak kosong dari yayasannya, tidak mempunyai liabilitasnya. Tapi di sini saya akan melanjutkan tentang utang pihak. Selanjutnya ada utang pihak ketiga. Di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 109,59%. Terus ada utang bank. Utang bank di sini juga di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 107,72%. Ada biaya yang masih harus dibayar, itu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi senilai 210,84%. Terus ada utang pajak mengalami penurunan senilai 75,83%. Terus ada uang non halal di tahun 2021 mengalami penurunan senilai 79,47%. Ada jumlah liabilitas jangka pendek di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 108,10%. Dan ada liabilitas jangka panjang, tapi di liabilitas jangka panjang itu di perhitungannya nggak ada untuk tahun 2022 dan 2021. Jadi dilanjut, ada jumlah liabilitas itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi senilai 210,84%. Terus ada utang pajak mengalami penurunan senilai 75,83%. Terus ada uang non halal di tahun 2021 mengalami penurunan senilai 79,47%. Ada jumlah liabilitas jangka pendek di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 108,10%. Dan ada liabilitas jangka panjang, tapi di liabilitas jangka panjang itu di perhitungannya nggak ada untuk tahun 2022 dan 2021. Jadi dilanjut, ada jumlah liabilitas di tahun 2021 itu perhitungannya 117,59%. Ada saldo dana di sini juga kosong, perhitungannya nggak ada. Dilanjut lagi ada zakat di sini untuk tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 100,94%. Ada infak mengalami penurunan 89,77%. Ada infak terikat mengalami penurunan yang sangat jauh sekali, yaitu 37,09%. Ada tebar hewan kurban di sini di tahun 2021 itu sama dengan perhitungan sama dengan 2022, yaitu 100%. Ada operasional di sini mengalami penurunan 91,13%. Ada kemanusiaan juga, penurunannya yang sangat jauh, yaitu totalnya 6,97%. Terus ada jumlah saldo dana mengalami penurunan juga 94,75%. Dan yang terakhir ada jumlah liabilitas dan saldo dana mengalami penurunan senilai 95,59%. Jadi itu dia. Jadi ada di tahun 2021 ada yang mengalami penurunan dan kenaikan untuk analisis indeks perusahaan non bisnis. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau masih ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, perusahaan bisnis. PT Indofood fokus pada profitabilitas dan efisiensi dengan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dan yang kedua, perusahaan non-bisnis. Yayasan Dompet Duafa fokus pada likuiditas dan stabilitas keuangan dengan rasio keuangan yang menunjukkan struktur keuangan yang konservatif dan fokus pada penyaluran dana.